Ya, Tribuners, kembali lagi di Bincang Bola bersama Tribun Bali, masih bersama saya Alfian dan Bung Dion di sini. Dan timnas U19 kita, Bung, saat ini sedang mengikuti turnamen kecil-kecilan di Kroasia, boleh kita katakan seperti itu. Dan di dua pertandingan awal meraih hasil yang negatif, kalah 2 kali. Ya. Seperti apa Anda melihat nih dua pertandingan awal timnas U19? Ya, ini turnamen di Kroasia sekarang itu adalah turnamen persahabatan. Jadi Ya, persahabatan. detailnya adalah turnamen persahabatan 4 negara. Tuan rumah Kroasia, Bulgaria, Arab Saudi dan Indonesia untuk U19. Saya kebetulan Bung memang 2 kali pertandingan ini saya sempat nonton. Nonton ya? Ketika lawan Bulgaria memang tidak seluruh full, tetapi sampai dengan mencetak gol ketiga, tinggal 10 menit mungkin saya kemudian istirahat. Sedangkan semalam ketika melawan Kroasia saya nonton full. Nonton full ya? Nonton full ya. Jadi saya nonton full 2 pertandingan ini. Saya mengabaikan hasil negatif ya. Karena sekali lagi menurut saya ini adalah tryout. Ini adalah uji coba. Jadi hasil bukan sesuatu yang menjadi target kita utama. Dan Sintayong juga menyebut itu, hasil tidak penting ya. Walaupun tentu kita sebagai penggemar bola itu kan inginkan merah putih itu harus menang dong, menang atau minimal seri lah mendapat hasil yang positif. Tapi itu kita kesampingkan dulu. Dari 2 pertandingan ini, Bung, yang menarik adalah bagaimana statement Sintayong. Nah, saya mengamati bagaimana saya selalu menunggu apa pernyataan dia setelah pertandingan itu. Dia luar biasa menurut saya. Dia katakan bahwa saya mengamati beberapa momen. Nah, dia menggunakan kata momen. Beberapa momen ada perkembangan yang menggembirakan. Misalnya dia sebut momen di mana pemain kita tidak gugup tidak kelabakan ketika mendapat serangan bergelombang. Serangan bergelombang yang dari ketika misalnya perlawanan terakhir yang Kroasia. Itu kan luar biasa serangan Kroasia itu. Kita dikepung boleh dibilang tidak setengah halaman tapi sudah tinggal cuma di luar garis lini kedua. Jadi beberapa momen itu dia sebut bahwa pemain kita tidak kehilangan akal, pemain kita tetap masih bisa bermain dengan mereka tetap enjoy menikmati pertandingan. Jadi Sintayong tidak melihat keseluruhan hasilnya, tetapi dia melihat bagaimana progres setiap momen itu, setiap pemainnya, setiap lini yang ditempati, mulai dari kiper, pemain belakang, pemain tengah dan pemain depan. Bahkan per individu dia mengevaluasi mereka dan dia mensyukuri bahwa ada selalu perkembangan yang menggembirakan dia dan dia katakan ini masih berproses. Ya, jadi ini menurut saya sebagai pelatih dia bijak sekali ya. Jadi dia tahu bahwa ini adalah sebuah uji coba, Bung ya. Tetapi bahwa skema yang dia susun, yang dia harapkan kepada pemainnya itu sudah mulai diterapkan. Ya. Tentu dia kecewa memang. Misalnya tadi malam kan kalahnya terlalu besar dia bilang sampai dengan 7-1 itu memang kita hujan gol kan kayak gawang Indonesia. Tapi bahwa dia mensyukuri. Bagas Kava mampu mencetak gol. Satu-satunya gol. Jadi Bagas masuk babak kedua dia bisa menyumbangkan gol gol ke gawang Kroasia. Jadi itu juga dia mengapresiasi pemain itu. Jadi mau dikatakan begini kepada Tribunes, mengapa Sintayong sekarang kita kemudian mengerti mengapa dia lalu memilih tryoutnya tidak melawan tim-tim Asia. Tim-tim Asia, dia langsung ke tim-tim Eropa. Itu sebetulnya tim Sintayong yang dia mau mengatakan bahwa kalau tim nasional kita Indonesia ingin naik level, uji cobanya jangan yang level yang sama dong. Benar. Harus dengan sebuah tim dari negara yang memang kompetisinya jauh lebih maju, lebih hebat dan mereka sudah berprestasi. Ya Kroasia kita tahu lah dia runner up dunia 2018 ya. Negara yang memang sangat disegani di kancah sepak bola dunia. Bulgaria pun demikian. Arab Saudi itu rajanya Asia, salah satu rajanya Asia, selevel dengan Korea Selatan lah, Jepang ya. Jadi, nah ketika kita berhadapan dengan tim-tim yang dengan kemampuan yang bagus, dengan talenta yang bagus seperti ini, pride kita pun bagus. Jadi bukan soal kalahnya ya, tapi bahwa saya kira ini yang Sintayong sedang melakukan itu dengan
tim asuhan dia di TC di Kroasia sekarang ini. Jadi itu ya Bung yang saya lihat bahwa kita lihat sisi positifnya. Jadi Sintayong sementara meramu itu dan dia lakukan terobosan yang dia lakukan. Dan tim dia juga masih menguji coba dari 2 kali pertandingan. Saya memperhatikan memang starting levelnya masih orang yang sama ya. Jadi komposisinya masih yang sama nih. Ini saya mungkin bisa bacakan Bung yang tadi malam ya. Tadi malam itu ini luar biasanya juga adalah khusus untuk fans Tribun Bali ini ya. Bali United ya. Bali United ya. Fans Bali. Itu ya, Semeton Dewata. Itu luar biasa loh, 2 anak Bali itu menjadi pemain inti ya. Komang Tri sama Irfan Jauhari. Irfan Jauhari dari Bali United, striker ya. Nah, ini semalam itu komposisinya itu adalah di pertandingan lawan Kroasia itu Sintayong menggunakan skema 4-4-2. Jadi starting 11-nya itu adalah Adi Satrio di gawang ya. Kemudian Bayu, Fikri, Komang Tri di center back, kemudian Rizky Ridho. Lalu Pratama Arhan, Sandi Arta, David Maulana, Komang Teguh, Witan Sulaiman, Sadam Emiruddin dan Irfan Jauhari. Jadi ini starting 11 dia pada pertandingan melawan Bulgaria juga tim yang kurang lebih sama, lalu dia melakukan rotasi pemain yang menurut catatan saya cukup bagus ya. Dia mulai bagaimana ini pemain bertahan, bagaimana ini pemain gelandang ya, tengah dan depan. Jadi semua dia coba lakukan rotasi, terutama pada babak kedua. Babak kedua itu sejumlah pemain. Jadi sebetulnya dari 2 pertandingan ini Sintayong sementara mencoba mencari formula nih. Ini mana dari 27 ya sekarang pemain yang sudah ada itu 8 itu mana yang kira-kira nanti tepat berada di starting 11 dan bisa menjalankan skema yang dia inginkan. Ya, jadi ini sesuatu yang normal dalam sebuah pemusatan latihan, sebuah TC itu seorang coach pelatih itu Bung memang dia mencoba nih dari pemain saya seperti ini, saya ingin coba main dulu ini dan sebagainya. Nanti akan dievaluasi. Tapi Bung, sejauh pengamatan Anda, adakah perbedaan antara pertandingan di pertandingan pertama dan pertandingan kedua? Misalnya mungkin secara perkembangan transisi pemain dan lain sebagainya, apakah ada perbedaan? Sudah ada peningkatan atau belum di antara pertandingan pertama dan pertandingan kedua? Memang karena ini masih sangat awal ya. Kalaupun ada perkembangan tapi itu belum bisa dilihat secara keseluruhannya belum. Tapi bahwa sebagaimana dikatakan oleh Sintayong bahwa ada progres ya. Setiap momen itu ada hal yang dia syukuri, dia mengembirakan karena pemain sudah mulai mengikuti instruksinya ya. Kemudian mereka menyerang juga sudah mulai lebih terpola ya. Kemudian bagaimana bertahan juga bagaimana mereka ketika dalam posisi tertekan itu bagaimana keluar dari tekanan dan sebagainya. Itu Sintayong sudah mulai melakukan beberapa skema lah yang sudah dia terapkan ya. Jadi kalau mau ditanya soal bagaimana progres sekarang itu, saya kira sih belum terlihat secara signifikan. Belum signifikan dilihat ya. Seperti itu. Tapi beberapa momen memang Sintayong juga mensyukuri itu bahwa apa yang dia instruksikan benar-benar dijalankan oleh para pemain. Dan Bung Dion, tahan dulu komentar-komentar Anda. Kita kembali lagi setelah jeda pariwara berikut. Kami akan kembali setelah yang satu ini, Tribuners.